Halo semuanya, kami dari How Itu yang mengkotakan 5 orang, yaitu saya, Farid, Dan saya Vanessa dan dua teman kami lagi, Charles dan Arini. Di video kali ini kami akan menjelaskan serta memperkenalkan proyek ide solusi kami yang sudah kami buat. Namun sebelum itu, yuk kita selidiki beberapa masalah yang ada di sekitar kita. Yuk kita selidiki. Kalian tahu nggak sih, masih banyak anak remaja yang memiliki masalah mental. Salah satunya karena faktor dari orang tua. Namun, yang lebih memprihatinkan lagi, bahwa dari survei yang dilakukan oleh Indonesia National Adolescent Mental Health Survey terhadap 5.664 rumah tangga dengan remaja 10-17 tahun, hanya 4,3% dari orang tua yang mengatakan bahwa anak remaja mereka membutuhkan bantuan terkait masalah kesehatan mental. Itu berarti ada 243 orang. Namun, dari 243 orang itu, hanya 16,7% orang tua yang mengaku bahwa kebutuhan anak remaja mereka telah terpenuhi. Sisanya kebanyakan memilih mengatasi sendiri. Ini bisa menjadi hal yang cukup mengkhawatirkan loh. Nah, di proyek kami ingin membantu para anak-anak dan remaja dari usia 10 sampai 18 tahun untuk meringankan beban mereka dari masalah kesehatan mental. Apa itu proyeknya? Kami perkenalkan Mindpill, wadah cerita berbasis podcast untuk membantu para anak-anak dan remaja yang mengalami masalah mental atau gangguan dengan orang tua, dengan ketentuan podcast yang bebas dipilih. Nah, Mindpill ini bukan sekedar acara podcast doang loh, ada kelebihannya, yaitu Mindpill merupakan acara podcast yang sebelum dilaksanakan, penerimaan manfaat atau klien dapat memilih dari latar belakang sampai pemilihan host, guna untuk memberikan kesan ekspresif. Untuk lebih jelas lagi, yuk kita perhatikan langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum podcast dimulai. Sekarang, yuk kita ikuti proses perjalanan klien sebelum melakukan podcast. Yang pertama, klien akan menuju ke akun media sosial Mindpill, lalu mengklik link pendaftaran yang ada di bio Mindpill. Klien akan mengisi form pendaftaran untuk mengikuti podcast Mindpill yang berisi nama, nomor WhatsApp, pemilihan host 1, pemilihan host 2, dan pemilihan background. Setelah mengisi form, pihak Mindpill akan mengontak klien melalui aplikasi WhatsApp. Klien diperbolehkan langsung mengirimkan cerita mereka terkait masalah mental yang mereka hadapi. Setelah itu, pihak Mindpill segera menangani lalu melakukan podcast di platform YouTube, bercerita tentang masalah yang dihadapi klien, serta memberi dukungan dan masukan. Setelah melakukan podcast, pihak Mindpill akan memantau komentar guna menyaring dan menghindari komentar-komentar negatif. Untuk rencananya, kami akan mempromosikan Mindpill melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, ataupun YouTube Short. Lalu kami berencana untuk menambahkan fitur seperti dapat mengkustomisasi tempat background untuk para host. Ada juga target sasaran kami dimulai dari teman terdekat sampai semua murid yang ada di sekolah kami. Demikianlah presentasi proyek dari kami. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya.